Ini sangat berbahagia ya, karena kami sebelum ini sudah punya kantor, tapi tidak semegah ini. Sekarang kami memiliki Pradi Tower, ya, setelah liburan datang meresmikan Pradi ini. Dan terus terang aja, kalau saya tidak keliru, satu-satunya organisasi profesi hukum dan mungkin juga organisasi profesi yang lain pun, satu-satunya yang memiliki kantor pribadi seperti ini hanya kita. Dan ini kita bangun dengan menggunakan uang pribadi sendiri, tidak ada bantuan pemerintah dan sebagainya. Nah, ini 7 lantai ya, di sini lengkap semuanya, ada ruang sidang Dewan Kehormatan, ada ruang sidang komisi pengawas, ya, Dewan Kehormatan Pusat, dan ada BBH, dan kemudian juga ada yang Lawyers Committee, semuanya lengkap di sini. Ya, jadi mudah-mudahan dengan adanya Gedung Pradi ini semakin kuat organisasi advokat kami ini, yang tujuannya adalah untuk membantu anggota dan terutama untuk memberikan kepastian hukum, membantu mencari keadilan. Ini tujuan kita membuka kantor ini. Jadi kami berharap memang bahwa semua advokat di Indonesia ini kan ada 70.000 kita punya anggota, dan kita memiliki 180 cabang, 190 cabang di seluruh Indonesia. Jadi anak-anak bilang kalau mau bikin partai satu hari langsung jadi partai nih. Nah, kita juga bekerja sama dengan 147 perguruan tinggi di Indonesia melakukan pendidikan profesi advokat, yang perguruan tinggi tersebut minimal mempunyai akreditasi B minimal. Ada A, ada tapi minimal B. Tapi sekarang kan sudah ada peraturan lagi yang baru bahwa tidak perlu ada lagi akreditasi, tapi ada kriteria-kriteria tertentu. Kita juga memiliki PBH 164, lebih kurang 164 cabang di seluruh Indonesia yang kita biayai untuk membantu rakyat yang tidak mampu. Ya, jadi rakyat tidak mampu kita biayai PBH-nya, dan kita memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada mereka. Pradi juga sekarang ini bekerja sama dengan satu aplikasi yang dipimpin oleh Yaakob Hasibuan. Aplikasi ini bernama Perkara. Di dalam aplikasi Perkara itu, kalau dilihat tuh www.perkara.com gitu. Kalau Anda ingin bertanya, berkonsultasi hukum dengan pengacara, apapun itu ada di sana dan itu gratis. Itu free, Bang? Free. Dan ini menurut saya satu-satunya di dunia. Bukan di Indonesia, di dunia. Aplikasi bisa semua orang bikin, tapi ini free. Di dalam aplikasi itu tersedia 290 kalau nggak salah ya, atau 240 sekarang ini, advokat yang memberikan konsultasi hukum gratis. Perceraian, pemerasan, soal tanah, soal kepailitan, itu semua ada di sana. Jadi kalau Anda umpamanya tiba-tiba ada masalah hukum, orang di Papua, orang di Amerika, orang di Medan, ada masalah hukum, dia tidak perlu capek lagi, nggak perlu pusing. Tinggal dia ambil handphonenya, dia buka www.perkara.com, langsung kebuka, dan langsung bicara langsung di situ, tidak melalui WhatsApp, langsung berbicara di aplikasinya, memberikan konsultasi hukum secara gratis. Dan ini yang sangat luar biasa, membantu rakyat yang tidak mampu. Tetapi karena ini memang tidak hanya khusus tidak mampu, kita buka, semua orang bisa, mau pengusaha, mau rakyat, mau pedagang, bisa di situ. Nah, ini salah satu aplikasinya kebanggaan yang produk dari bangsa Indonesia, anak bangsa. Ya. CEO-nya itu Yaakob Hasibuan, suaminya Mila. Nah, itu kerjasama antara Pradi dengan mereka. Dan mereka juga nanti akan membantu Pradi ini untuk membuat digitalisasi sistem di Pradi. Jadi nanti pendaftaran, keanggotaan
pakai digital, online semua sistemnya. Nah, jadi kita cobalah mengikuti perkembangan zaman ya, dan semuanya itu ditujukan bagaimana mencerdaskan bangsa dan bagaimana memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang betul-betul membutuhkannya. Begitu ini. Bang, tapi kenapa baru sekarang diresmikan Bang, maksudnya kantor Pradi Tower ini Bang? Ini kita beli pada waktu COVID. Oh. Ya. Harga ditawarkan dulu ini sebenarnya hampir lebih kurang ya, 90 miliar. Tetapi karena COVID kita dapat rezeki, akhirnya dapatnya lebih murah dari itu. Ya, kemudian kita hanya membeli dengan harga 51 M pada waktu itu, bayangin aja. Jadi kalau sekarang setelah COVID lewat, kembali lagi harganya ini minimal 90 miliar. Sedangkan interior ini kita mengeluarkan biaya 12 miliar dari 20 miliar tadinya. Tapi karena kita menggunakan dengan hemat, ya, menawar dengan bagus, bernegosiasi dengan para vendor, akhirnya kita hanya sampai detik ini kita keluarkan 12 miliar. Jadi kalau secara aset, kalau di dalam buku, nilai gedung ini sekarang ini boleh dikatakan 102 miliar. Gitu. Dan itu milik pribadi, dan ini tidak saya bikin tidak nama pribadi-pribadi, tidak. Ini betul-betul nama Dewan Pimpinan Nasional, milik organisasi. Jadi nanti suatu saat kalau saya tidak lagi jadi pengurus di sini, ya itu nanti akan menjadi milik Pradi tetap, pengurusnya yang berganti terus, tapi gedungnya milik Pradi. Nah di samping itu, kami juga membangun gedung-gedung kantor di cabang-cabang kami. Kami memiliki kantor juga milik Pradi sendiri, ada di Bandung, ada di Surabaya. Surabaya sekarang milik tanah dia mau bangun, yang sudah jadi itu ada di Sidoarjo, ada di Medan, kemudian ada di Palembang, ya di cabang-cabang lain. Nah untuk yang di daerah kita kerjasama dengan daerah. Biasanya mereka punya uang dikit berapa, itu nanti kita tolong lah dan bantu. Dan itu semuanya menjadi aset Pradi. Jadi kami sudah memiliki aset yang banyak dan punya karyawan kita ini hampir 50 orang yang merupakan karyawan tetap. Yang digaji setiap bulan, semua pajak-pajak kita bayar, pajak karyawan, pendapatan semuanya, semua kita biaya sendiri. Dan itu terjadi karena memang kekompakan kita lah Pradi ini ya. Ada kadang-kadang suatu pihak diberikan kewenangan untuk melaksanakan suatu organisasi, tapi kalau orangnya pengurusnya tidak mau kerja, ya tentu nggak bisa dapat uang, tidak bisa melakukan pelayanan kepada masyarakat. Jadi kami dalam melayani masyarakat ada iuran dari anggota, ya kan? Walaupun hanya Rp22.000, sama sebungkus rokok lah sebulan, 250.000 per tahun. Nah, tetapi kalau anggota kita meninggal, kita memberikan tali asih kepada setiap anggota, kepada ahli warisnya sebanyak 10 juta rupiah. Dan selama ini anggota kami ada meninggal 529. Jadi kami mengeluarkan uang 5 miliar 290 juta lebih, jadi kurang lagi ya. Untuk kembalikan kepada anggota. Jadi sepertinya adalah dari anggota untuk anggota. Maka itu pengurus harus bekerja keras, ya kan? Meyakinkan perguruan tinggi, meyakinkan partner-partner untuk bisa membangun ini. Dan kita selalu diaudit oleh akuntan publik, ya, setiap tahun gitu. Dan setiap 5 tahun di dalam Munas semuanya kita bertanggungjawabkan. Dan itulah kita mulai Pradi ini kita jalankan dengan baik profesional. Berarti semua nanti sudah pindah ini jadi pusatnya Pradi gitu atau seperti apa Bang? Pusatnya di sini. Kantor kami yang kami sudah punya beli di Slipi, itu milik kami sendiri juga. Dulu tahun berapa, 15 tahun yang lalu, saya beli itu lebih kurang hanya 8 miliar. Sekarang nilainya itu sudah hampir 45 miliar. Dan itu akan kita gunakan nanti untuk pendidikan, merapin, ya, pendidikan, termasuk juga ada sidang-sidang yang besar. Kita tidak jual itu, kita gunakan untuk pendidikan
Jadi kalau kalian pendidikan kami bikin, namanya pendidikan berkelanjutan ya, seminar-seminar, kami tidak pungut biaya dari peserta. Seminar kepailitan, seminar tentang arbitrase, ya kan, seminar hukum pidana, semua anggota bahkan masyarakat kita buka free, gitu ya. Jadi memang nature dari advokat itu adalah harus memberikan bantuan hukum kepada orang lain. Sama dengan saya bilang, saya kalau secara pribadi sebagai advokat terima fee dari klien yang besar, tentu saya cap besar, saya kenakan fee yang besar. Tapi bagi yang tidak mampu, kami berikan secara pro bono, secara cuma-cuma. Jadi selalu subsidi silang. Dan itu nature sebagai advokat. Kami ditakdirkan menjadi advokat itu tidak melulu mencari uang, tapi uang yang kami peroleh harus kami kembalikan kepada masyarakat dalam bentuk-bentuk yang lain. Kepada anggota kami berikan bantuan, termasuk pembelaan hukum kepada anggota kami yang mengalami umpamanya dia tertimpa perkara pidana, diperiksa oleh polisi. Kami punya tim, namanya tim pembelaan profesi. Kita bela dia, dan itu free dan dibiayai oleh peradi sendiri. Jadi semua uang yang kami dapatkan kembali kepada anggota, kembali kepada masyarakat. Kami hanya mengawasinya. Jadi memang perlu di sini audit yang ketat, menggunakan uangnya untuk betul-betul terjaga dengan baik. Selalu kita dalam ujian-ujian advokat pun kita selalu punya prinsip zero KKN. Nah, seorang pun bisa bermain-main masuk menjadi anggota peradi, menjadi pengacara dengan cara main-main. Nah, itu yang kita andalkan, makanya kita ini selalu dipercaya bukan saja di dalam negeri, terbukti tadi hadir dalam presiden kita, datang ketua Mahkamah Agung, datang ketua KPK, Kapolri tadi datang juga tapi diwakil oleh Kabaharkam, Komjen Fadil Imran, dan ada dari PPATK, dari Komnas HAM, ya, dari LPD Lembaga Perlindungan Saksi, dari pihak militer, ya, dari semua lini penegak hukum itu datang sini. Tadi juga datang tadi salah satu anggota kami yaitu Asrul Sani, dia adalah wakil ketua DPR yang besok akan disumpah menjadi hakim konstitusi. Dia kebetulan di sini menjadi wakil ketua Dewan Penasehat, wakil ketua Dewan Penasehat Peradi. Tadi dia pamit, dia mengundurkan diri jadi pengurus karena dia menjadi hakim Mahkamah Konstitusi, dan dia mengajukan cuti sebagai advokat karena dia menjadi hakim di Mahkamah Konstitusi. Jadi semua kita jalankan dengan baik lah. Jadi mudah-mudahan Peradi ini seorang organisasi penegak hukum yang bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang advokat. Di luar negeri juga kami menjadi anggota daripada IBA. IBA ini adalah International Bar Association, namanya organisasi advokat dunia. Sehingga hanya Peradi yang menjadi satu-satunya wakil Indonesia menjadi anggota daripada IBA. Demikian juga Law Asia. Law Asia ini organisasi advokat se-Asia Pasifik. Nah, dari Indonesia hanya Peradi mewakili Indonesia sebagai anggota daripada Law Asia. Demikian juga ada POLA, Presiden Organization Law Association. Juga hanya Peradi menjadi wakil Indonesia duduk di sana. Begitu mereka menghargai Peradi ini sebagai organisasi advokat termuda. Ya, kita paling muda di seluruh dunia. Organisasi lain itu sudah tahun 50-an gitu kan. Nova umpamanya Nederland Orde van Advocaten Belanda, itu kalau saya tidak keliru 52 sudah dia punya undang-undang advokat. Ya. Itu sebabnya saya pernah mendapat kehormatan diundang oleh Kaisar Jepang dan Permaisuri, bertemu dengan Kaisar dan Permaisuri, kita bertemu bersalaman, berbincang-bincang mengenai soal Peradi. Jadi begitulah penghargaan daripada organisasi internasional di luar negeri kepada Peradi. Jadi mudah-mudahanlah kita bisa melaksanakan tugas kita sebagai penegak hukum untuk bisa mencerdaskan para advokat, membela para pencari keadilan. Begitu. Bang, tadi kan abang sempat sanding subsidi silang itu, abang gimana bang ngaturnya? Maksudnya ketika klien ini
harus bisa membayar dan ini pro bono gitu, abang melihatnya gimana bang? Kalau sebagai advokat, sebagai pribadi, saya selalu di kantor saya pun selalu saya mengatakan bahwa hidup kita ini tidak semata-mata mencari uang. Tuhan memberikan rezeki kepada kita. Bagi klien-klien yang mampu, kita kenakan fee. Kita dapat uang kan? Tapi kan ada yang tidak mampu. Maka untuk tidak mampu, ya kita bantu dia tanpa bayar. Nah, dari mana uangnya? Ya tentu yang dari klien tadi yang bayar itu. Jadi ada keseimbangan. Nah, itu di pribadi advokat. Tapi kalau organisasi juga begitu juga. Organisasi menghimpun dananya dengan cara melakukan pendidikan, ada iuran. Nah, itu kita bagi lagi kepada masyarakat. Bagi advokat, bagi masyarakat tidak mampu, kita berikan bantuan cuma-cuma. Makanya kita membentuk pusat bantuan hukum peradi di 164 cabang di seluruh Indonesia. Jadi kalau ada umpamanya di Papua ada masalah hukum, orang yang tidak mampu minta bantuan hukum, kita telepon Papua, tolong bantu itu. Ada di NTT, tolong bantu itu. Ya. Di Aceh, tolong bantu itu. Kita semua punya cabang-cabang itu. Jadi terbantulah mereka. Nah, biayanya tentunya sebagian kita bantu dari sini. Seperti ini sekarang ada advokat dijadikan tersangka, ya kan? Maka kita bantu ya. Karena prinsipnya adalah advokat itu wajib memberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada teman sejawatnya yang mengalami masalah hukum di bidang pidana. Kalau perdata tidak, itu kan bisnis. Kalau dia mengalami perkara pidana, kita bantu dia secara cuma-cuma. Jadi peradi ini bisa melindungi para anggotanya. Anggotanya terlindungi semua. Gitu. Oke, bang, terakhir dari aku kerja sama Yakub, gimana bang di peradi ini? Yakub kan CEO dari perusahaan apa namanya dia, PT 5 kalau nggak salah, itu lupa saya namanya. Dia membuat aplikasi itu setelah dia pulang dari New York. Dia kan kuliah dulu di New York di NYU ya, New York University. Dia dulu lawyer, ya dia lawyer. Nah, setelah pulang dari Amerika, dia punya cita-cita karena mungkin dia lihat saya selalu bicara bantu dukung cuma-cuma, rakyat miskin dan sebagainya, maka dia terpikir membuat aplikasi. Dan aplikasi ini bukan main-main loh, dia sudah buat itu 4 tahun mempersiapkannya. Dia memiliki pegawai cukup banyak lah, 50 orang. Dan dia biaya sendiri sama Yakub. Biaya sendiri sama dia. Sampai sekarang dia biayain. Nah, kemudian setelah itu bergabunglah advokat-advokat di dalam aplikasi itu. Nah, advokat-advokat ini juga tidak dibayar. Yang berikan konsultasi hukum tidak dibayar. Tapi aplikasi ini pun Yakub juga tidak dibayar. Jadi semuanya berjuang untuk kepentingan rakyat. Yakub mengeluarkan uang banyak, keluar duit terus 4 tahun membuat aplikasi ini, biaya nggak tahu berapa banyak. Nah, advokat-advokat ini di sana memberikan konsultasi hukum gratis. Nah, ini pengabdian. Nah, jadi mungkin waktu itu dia bilang, saya melihat Papa selalu cenderung memberikan bantuan seperti itu, saya membuat aplikasi ini sebagai legacy Papa, karena saya mendirikan PBH ini pertama kali. Nah, saya nggak tahu, saya tanya sama Yakub, kalau terus begini kalau keluar uang bagaimana? Tiap hari bakar uang, ya kan? Nah, dia bilang, ya sementara masih mampu katanya, ya coba carilah jalan. Nah, bagi advokat yang duduk sebagai konsultan di dalam aplikasi ini yang tadi dia tidak dibayar, kan dia konsultasi yang free. Tapi kalau nanti pencari keadilan itu, kliennya itu umpamanya akhirnya ingin supaya lawyer ini menangani perkaranya, ya dia bisa bicara dengan lawyernya itu, silakan mau tangani secara profesional, free, ya, atau mau bayar silakan. Nah, kalau dia menjalin kerjasama dan dia dapat uang dari situ, itu buat lawyernya. Aplikasi ini juga nggak terima uang, berani juga nggak terima uang. Nggak ada sama sekali uang yang kita keluarkan, yang kita ambil, yang kita terima, semuanya free. Nah, makanya kemarin tuh ada Menteri mengatakan, Yakub jangan terus begitu, kalau terus begitu mana kuat. Bertahun-tahun kan sekarang ini udah ribuan konsultasi hukum diberikan
oleh para advokat ini ribuan tuh. Dan kita kasihan, kita tahu ternyata yang masalah yang hadapi mereka adalah perceraian, pemerasan, pinjol dan sebagainya. Iya. Dan terutama banyak TKI luar negeri, dia punya masalah, dia kerja di luar negeri, anaknya bermasalah, keluarganya bermasalah, dia mau cerai dan sebagainya di Indonesia. Kan TKI itu tinggal buka aplikasi, dia konsultasi. Paling tidak begini, orang kan tidak semua berani mengetuk kantor pengacara, pintu kantor pengacara. Oh, iya. Takut bahwa nanti dihitung besar, dihisap Iya, iya. besar, atas aku dibohongi atau gimana, dan carinya kemana kan dia takut. Iya. Tapi ini di tempat tidur dia sambil masak dia bisa buka aplikasi. Dia buka di sana, saya juga ada situ, Pak Oto, saya minta konsultasi, masalah saya begini, saya mau cerai, ya dilayani oleh advokat ini. Jadi ini bukan yang luar biasa untuk bangsa dan negara. Rakyat tertolong betul. Coba kalau Anda punya masalah, kan minimal cari, ya mungkin kamu kenal saya, kamu bisa telepon saya. Tapi yang lain nggak kenal, ya kan umpamanya, gitu kan, tiba-tiba kan ada aplikasi. Jadi orang yang tidak ngerti apa-apa, cari lawyer kan nggak berani. Ya, nggak ngerti juga ya. Tapi dengan membentuk aja ada www.perkara.com, dia klik gitu, langsung di situ lawyer muncul. Pak, saya mau bicara, mau konsultasi mengenai ini, dilayani. Nah, inilah yang pertama kali di dunia. Kemarin ada conference Access to Justice di Cebu di Filipina. Ini dibicarakan, wah ternyata Indonesia sudah memiliki aplikasi seperti ini. Oh. Ya, mendapat kehormatan ini. Iya. Dan itu sama sekali ini sama dengan membantu pemerintah. Karena sebenarnya kewajiban pemerintah itu memberikan perlindungan kepada rakyat yang tidak mampu kan. Tapi ini free. Nah, kita juga bilang sama Yakub, coba pikirkan besok-besok jalan bagaimana caranya supaya kamu dapat dana untuk itu. Tapi dia bilang tidak, harus gratis. Ya, uang dari mana? Sekarang ini masih pakai uang sendiri dia. Ini kan nggak mudah, puluhan miliar kan itu. Tiap hari kan bakar duit kan. Iya. Terus, nah apakah umpamanya nanti kalau perkara bisnis harus bayar, tapi kalau perkara pidana tidak bayar, nah itu nanti mungkin dipikirkan lah bagaimana caranya lah. Ya gitu. Oke Om Oto, sedikit nih Om Oto, kan